Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurunihar, NIM 199100010. Di sini saya mengerjakan tugas dari praktikum histopatologi blok integumen yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang lepra. Jadi lepra sendiri itu mempunyai nama lain yaitu kusta atau morbus Hansen dengan pengertian merupakan penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh si Mycobacterium lepra yang bersifat intraselular obligat. Nah, ini merupakan etiologi dari lepra, seperti yang saya katakan tadi, di mana lepra sendiri itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Nah, ini merupakan gambaran dari Mycobacterium lepra, di mana dia merupakan obligat intraseluler, kemudian berbentuk batang, dengan ukuran 3-8 mikrometer kali 0,5 mikrometer, merupakan basil tahan asam dan alkohol, serta bakteri gram positif, dan tidak dapat dikultur dalam media buatan. Nah, untuk faktor resiko dari lepra atau kusta sendiri itu, dia memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta dalam waktu yang lama, kemudian adanya perpaparan armadillo. Nah, di mana di sini dilaporkan pada wilayah Amerika Serikat bagian selatan. Kemudian yang ketiga yaitu usia, di mana bertambahnya usia juga akan meningkatkan faktor risiko terhadap lepra. Kemudian yang keempat, genetik. Ini dilaporkan berhubungan dengan gen PARK2 atau PAJRG dan pada orang-orang imunosupresi. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama, Mycobacterium lepra ini dia akan masuk ke dalam tubuh melalui droplet, kemudian dia akan menyerang sel Schwann. Nah, sel Schwann ini dia akan mengalami kematian dan juga pecah atau demyelinasi saraf yang mengakibatkan orang atau pasiennya itu dia akan merasakan mati rasa atau bebas. Selain itu juga dia akan meningkatkan sistem imun dan akan terjadi fagositosis dan juga pembentukan tuberkel, sehingga akan menimbulkan manifestasi pada saraf, baik saraf motorik, otonom maupun sensorik. Nah, untuk manifestasi klinisnya dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu multibasiler, yaitu pada sebelah kiri kita. Yang pertama itu ada lepromatosa, di mana bentuknya itu bisa makula, bisa infiltrativus, bisa papul, dan juga bisa nodul. Nah, untuk jumlahnya itu dia tidak terhitung dan tidak terdapat adanya kulit yang sehat. Distribusinya dia simetris, permukaannya halus, berkilat, kemudian batasnya dia tidak tegas. Untuk anestesi itu tidak ada sampai tidak jelas. Untuk tes BTA-nya pada lesi kulit itu ditemukan banyak atau ada globus, dan pada sekret hidung juga banyak atau banyak lobus. Nah, untuk tes leprominnya dia negatif. Untuk borderline lepromatosa, bentuknya bisa makula, plakat, atau papul. Jumlahnya itu sukar dihitung, tetapi masih ada kulit yang sehat. Kemudian distribusinya itu hampir simetris, permukaannya halus berkilat juga. Untuk batasnya itu agak jelas, anestesinya tidak jelas. Untuk tes BTA-nya, pada lesi kulit itu banyak, pada sekret hidung biasanya negatif. Untuk tes leprominnya juga negatif. Untuk borderline atau BB itu mempunyai bentuk plakat, kemudian dome shape atau gambaran punch out. Nah, untuk jumlahnya itu dapat dihitung dan kulit yang sehat itu masih ada. Kalau distribusinya asimetris, permukaannya itu agak kasar dan juga agak berkilat. Untuk batasnya dia agak jelas, untuk anestesinya dia lebih jelas daripada kedua klasifikasi yang lain. Untuk tes BTA-nya dia agak banyak pada lesi kulit, kemudian pada sekret hidung dia negatif, untuk tes leprominnya biasanya negatif. Nah, untuk klasifikasi yang kedua yaitu golongan pausibasiler, juga terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada tuberkuloid, ini bentuknya dia bisa makula atau makula yang dibatasi infiltrat. Untuk jumlahnya itu bisa 1 atau beberapa. Distribusinya asimetris, permukaannya kering bersisik, batas jelas dengan anestesi yang jelas. Untuk tes BTA-nya pada lesi kulit itu hampir selalu negatif. Untuk tes leprominnya dia positif kuat atau 3+.
Nah, untuk golongan yang kedua yaitu borderline tuberkuloid, lesinya itu makula yang dibatasi infiltrat atau bisa saja infiltrat doang. Untuk yang untuk jumlahnya bisa beberapa atau mungkin bisa satu tetapi dengan sel satelit, lesi satelit. Nah, untuk distribusinya dia masih asimetris dan permukaannya dia kering bersisi, untuk batasnya dia jelas, anestesinya juga jelas. Untuk tes PTA-nya dia bisa negatif atau hanya positif 1. Untuk tes leprominnya dia positif lemah. Yang terakhir ada intermediate, bentuknya itu hanya dijumpai makula, jumlahnya 1 atau beberapa, distribusinya juga bervariasi, permukaannya halus, agak mengkilat, batasnya itu bisa jelas, bisa juga enggak. Untuk anestesinya tidak ada sampai tidak jelas. Untuk tes PTA-nya biasanya dia negatif. Untuk tes leprominnya bisa positif lemah atau bahkan negatif. Nah, ini merupakan gambaran histopatologi dari lepra. Nah, ini kebetulan ada contoh histo-PA dari tipe Lepromatous leprosi. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini didapatkan adanya kumpulan makrofag di bawah epidermis dan juga zona Graves. Nah, untuk yang sebelah kanan ini pada lesi yang lebih tua, di mana terdapat adanya makrofag yang memiliki sitoplasma berbuih. Nah, untuk yang kedua, ini gambaran dari tuberkuloid leprosi. Nah, untuk sebelah kiri, ini ada gambaran reaksi granulomatosa tuberkuloid di seluruh lapisan dermisnya. Terdapat juga adanya sel Langerhans, kemudian makrofag yang berkelompok, dan juga limfosit. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini didapat adanya infiltrat. Nah, pada gambar panah ini, dia menginvasi sistem saraf perifer. Bisa juga menginvasi pembuluh darah, epidermis, maupun arrector spilobum. Oke, nah ini sedikit integrasi dari pemaparan kali ini. Yaitu berbunyi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Di mana Allah di sini mengingatkan kita untuk selalu beramal saleh, kemudian saling menasehati agar selalu dalam kebenaran, dan juga selalu bersabar agar tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam kerugian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.